Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Gak ada yang sakit kan? Alhamdulillah. Siapa? Mbak Dia. Ya, sekarang lagi musim batuk ya Mbak Dia. Teman-teman yang lainnya bisa jaga kesehatan ya biar tidak terjangkit batuk juga. Tentu kita mengawali pembelajaran pada hari ini, kita melakukan doa dulu ya, biar nanti ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat dan nanti pembelajaran hari ini bisa lancar seperti itu. Ibu minta tolong ketua kelasnya siapa? Maul. Oke. Minta tolong ya Mas Maul bisa sini. Untuk mengawali pembelajaran ini, saya sudah doa berselesai. Ibu mau absensi terlebih dahulu ya. Oke. Mbak Cahya Laura hadir. Oke. Mbak Anissa Putri hadir. Mbak Alia Mbak Wiwit masih di jalan. Oke. Masih pada semangat nggak? Enggak. Puasa nggak? Udah mau berapa kali? Belum ya? Belum. Jangan ya sampai nanti ya. Oke? Oke. Kalian kan udah pada besar, masa mokel? Tahu dong sama yang anak SD. Oke. Kalau makan biasa di mana Mas Maul? Enggak bercanda ya Mas Maul biar nggak sepanang. Oke, untuk mengetes kefokusan anak-anak sekalian, Ibu mau melakukan SDG kecil-kecilan nih. Ada kok namanya tepuk 1, 2, 3. Pasti udah biasa lah ya, di pramuka juga ada toh. Siapa yang angkat pramuka? Bisa. Oke. Jadi gini, kalau Ibu bilang tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Kita mulai? Ready? Siap. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1. Malah Ibu yang nggak fokus ya ini ya. Tepuk 3, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1. Mas Maul tadi salah ya. Maju. Oke, nggak apa-apa. Berarti ini udah sebagian besar udah pada fokus. Oke, jadi kita akan belajar terkait dengan gaya. Kita belajar IPA terkait dengan gaya. Oke, Ibu punya 4 gambar nih. Apa yang kalian pikirkan? Yuk, tunduk semua, nggak ada yang mau jawab. Siapa ya? Iya, nggak apa-apa. Silakan. Oke, Ibu tunjuk ya. Siapa ya enaknya? Ayo Mbak Kiki. Ayo. Ini gambar apa Mbak? Remas. Apa? Kertas, emasnya. Lihat. Oke. Kalau ini Mbak Arum, memukul. Mainan apa ini namanya? Ya. Terus kalau yang ini Casting. siapa ya? Mendorong berubah ya, mendorong berubah Naruto ya. Terus yang ketiga, yang keempat kira-kira apa? Pengerem. Pengerem karena ada kucing? Oren. Oke. Nah, ketika kita melihat gambar-gambar ini, kenapa bisa terjadi? Kenapa misalnya ini mengerem, terus dia kan jadi diam. Terus kalau yang ini memukul bola, kalau misalnya kita pukul ke depan, terus ada orang yang memukul balik, jadi bolanya balik ya. Terus kalau ini yang tadinya misalnya bulat, terus ditekan, jadi berubah bentuk. Kalau yang ini dari tadinya gerobaknya diam, kalau didorong bergerak. Oke. Nah, nanti ini ada kaitannya sama materi kita pada hari ini. Nah, sebelum itu, anak-anak pernah nggak sih di rumah itu bantuin orang tua? Jujur. Bantuin apa tidur? Nonton. Kalau habis sahur itu biasanya tidur atau bantuin? Belajar. Masya Allah. Patut diteladan ya ini ya. Masya Allah sekali. Pantas teladan sekali ya. Mbak siapa? Mbak Nisa. Oke. Nah, kalau misalnya anak-anak pernah bantuin ibu atau bapak di rumah, pernah nggak melakukan pekerjaan yang misalnya mendorong meja? Pernah nggak? Nah, memindah lemari? Pernah. Nah, caranya gimana? Dorong. Dorongnya gimana? Pakai apa? Tenaga. Gitu. Kalau misalnya ini kan berat ya. Misalnya nih, Mbak Danisa, orang ini kuat nggak? Kuat. Sendiri kuat? Enggak. Kalau misalnya nggak kuat, berarti butuh bantuan dari teman ya. Nah, kalau misalnya Mbak Danisa sama Mbak Anissa Putri, nah itu mendorong berdua kuat atau tidak? Kira-kira kuat ya. Berarti ketika nanti gayanya ditambah, berarti ini akan bergerak karena gayanya lebih besar. Oke. Nah, jadi gaya itu apa sih? Tadi kan kita udah bahas ada beberapa gambar ya. Nah, jadi kesimpulannya gaya itu apa? Dorongan atau tarikan dari pada suatu benda. Oke, tadi yang gambar pertama nih, mana tadi ini? Itu terkait dengan gerak itu dapat mempengaruhi benda. Jadi ada dari perubahan bentuknya, arahnya, terus
benda diam jadi bergerak. Sebaliknya oke, pintar. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini nantinya diharapkan anak-anak setelah melakukan pembelajaran ini nanti anak-anak bisa memahami terkait dengan macam-macam gaya, menghitung resultan gaya, kemudian ada pengaruh gaya terhadap benda dan juga penerapannya di kehidupan sehari-hari. Nah, nanti yang hitung-hitung itu sedikit kok, gak usah mumet dulu ya, jangan panik dulu. Ibu punya gambar lagi nih, ada gambar A dan B. Tadi sama kasusnya kayak kalau misalnya Mbak Denisa, berarti ini yang mana? Yang mudah, lebih mudah. Yang B karena gayanya oke, betul ya. Berarti udah paham ya terkait dengan gaya ini. Oke, sekarang kita masuk ke terkait dengan resultan gayanya. Nah, resultan gaya itu apa? Total gaya yang bekerja. Total gaya yang bekerja pada suatu sistem atau benda. Nah, singkatnya, total gayanya itu misalnya tadi Mbak Danisa dan Mbak Putri mendorong sama-sama dari sebelah kirinya ibu ya, sebelah kirinya ibu ini. Nah, berarti nanti gaya itu bekerja kan ada dua, nah itu di total. Nah, terus kalau yang sebelah kanan juga sama, tapi nanti ada kaitannya dengan gaya searah dan juga berlainan arah. Nah, kemudian terkait dengan macam-macam gaya. Apa saja sih gaya itu yang kalian ketahui? Gaya gesek, terus gravitasi, gaya magnet, terus otot, listrik. Oke. Gaya kupu-kupu punggung itu termasuk apa? Berenang. Gaya renang, oke. Ya, terus ibu punya video singkat nih. Bisa nggak kita bisa? Coba perhatikan dulu ya. Agak dulu ya. Oke, singkat pada jelas. Nah, dari video ini apa yang bisa anak-anak simpulkan yang kaitannya dengan gaya? Ada nggak? Permukaan bendanya kenapa? Licin. Terus apa yang terjadi kalau licin? Gayanya lebih cepat. Gayanya lebih cepat. Terus gayanya lebih cepat. Gaya geseknya lebih kecil jadi perbedaannya lebih cepat. Oke, terus mengakibatkan apa? Di sini di gambar ini, di video ini terpeleset. Jadi ketika gayanya itu, kenapa tadi? Gaya geseknya kecil, berarti masih bingung kan? Masih bingung. Oke, nanti anak-anak bakal paham ketika sudah melakukan uji coba yang ada di LKPD. Oke, untuk itu kita bakal mengerjakan LKPD terlebih dahulu. Nah, di sini ada LKPD yang kaitannya dengan gaya. Nah, ini ya. Nanti ibu akan bagikan satu-satu per kelompok. Jadi nanti ibu bagi 4 kelompok. Nah, di sini ada identitasnya bisa diisi, kemudian petunjuknya jangan lupa dibaca. Terus ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Terus yang aktivitas 1 itu terkait dengan tadi yang resultan gaya. Resultan gayanya itu nanti dihitung. Terus aktivitas 2 itu cuma memberikan perbandingan saja terkait dengan masalah yang ada, kira-kira itu apa gitu. Terus yang ketiga itu ada praktikum terkait dengan gaya gesek. Oke, untuk itu ibu bagi menjadi 4 kelompok. Jadi depan belakang saja ya, biar gampang. Sebentar. Silakan Mbak Danisa. Di belakang ya. Oke, bisa sambil dibuka ya. Bisa mulai ditulis untuk identitas kelompoknya terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti kita lakukan percobaan terlebih dahulu saja ya. Dan untuk aktivitas 1, nanti kalau misalnya jam pelajarannya tidak cukup, bisa di PR. Nanti dikumpulkan dan dibahas di pertemuan selanjutnya. Dan ibu punya beberapa alat yang bakal yang sudah dibutuhkan. Nah, di sini itu ada yang namanya apa? Kardus. Ya, kardus ini sebagai media saja. Sebetulnya ini bisa digunakan untuk dengan media yang lainnya, maksudnya. Di sini ada. Oke. Pertama, bisa diperhatikan ya, biar tidak bingung. Ibu punya amplas, kemudian ada kertas minyak, kemudian ada kardus. Kemudian ini kita anggap balok ya, balok pakai mainan stapler, tahu kan? Terus ini ibu ada penjepit kertasnya sama uang logam. Nah, tapi ibu mohon maaf ya, karena di LKPD kalian itu tertulisnya pakai uang 1000-an, tapi ibu adanya 500-an, sama-sama uang 500-an, sama-sama uang logam. Oke, nanti perwakilan kelompok bisa mengambil ya sesuai dengan panduan yang ada, bisa nanti dibuka. Oke, mulai dari kelompok 1 bisa mengambil perlengkapannya. Ayo, di sini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Ayo kelompok selanjutnya bisa maju 4 ya. Nanti kan ini Pak, nanti kalau mau ambil
Pakai. Nampaknya udah tuh, Mas. Empat buat pipit kanan kiri biar nggak jatuh. Uangnya dua ya. Baloknya ada yang kurang? Ini masih ada sisa satu? Ada yang cuma satu? Saya oke. Bisa membentuk ini ya, dibentuk ini ya. Nanti anak-anak bisa melakukan kerjasama, maksudnya kerjasama dalam kelompok. Apa kira-kira? Oh belum, atasnya belum. Saya juga. Kelompok saya. Satu ya, satu lihat atasnya. Belum. Belum bisa. Masih ada yang kurang nggak? Enggak. Oke, bisa mulai ya. Ini kalau misal susah di apa mejanya di ada satu yang buat apikung, satu meja, satu kursi meja. Oke. Ini bisa dijepit ya Mbak? Dijepit dulu kanan kirinya biar tidak jatuh. Yang ampasnya juga. Ampasnya mana? Oh iya. Mbak Kristin dijepit. Ini dijepit sampai ya kayak gini dong. Kan ini yang kasar. Iya. Terus nanti pegangnya perhatikan sebentar anak-anak. Oke, maaf ya ibu lupa untuk yang bidang dulu Mbak Lisa. Untuk yang papannya ini nanti caranya dimiringkan sedikit ya. Nah untuk kemiringannya nanti bisa divariasikan sesuai kelompok saja gitu. Karena kita tidak menghitung tidak perlu menghitung kemiringannya, hanya saja kita butuh terkait dengan pengaruh. Iya dari permukaannya ya. Nah nanti dua-duanya itu dijejerkan. Dijejerkan itu apa ya bahasa Indonesia ya? Dijejerkan. Oke. Nah, jadi disejajarkan nanti ada satu anak yang membantu memegangi. Jadi dimiringkan seperti ini. Kemudian untuk bahannya yang logam ataupun baloknya bisa diseluncurkan secara bersama-sama. Jadi nanti ada satu anak lagi yang memegang gitu. Nah, nanti dilihat itu yang lebih cepat yang mana. Oke, bisa dimengerti? Bisa dilaksanakan. Gimana? Tapi kurang miring nggak? Agak miring. Yang satu. Itu tegangan dah tuh? Iya. Mungkin ini harusnya ini lagi saya sendiri aja ya. Tapi nggak apa-apa yang kelas ya. Iya bukan. Mesti agak bisa. Yes. Tapi yang satu nempel. Nyangkut kan karena ini kasar dan bidangan. Udah ini kalau segini bisa tuh. Coba. Seperti yang mana? Bareng-bareng. Jadi seperti yang ini ya, yang pakai plastik. Coba yang ini. Nanti anak-anak bisa ini juga ya, bisa mencoba dengan barang-barang yang lain. Tapi syaratnya untuk yang permukaan licin sama permukaan yang kasar itu barangnya harus sama. Biar kita tahu perbedaannya. Oke, bisa nggak? Bisa. Ini aman. Oh sudah selesai. Sudah dikerjakan. Sudah. Masya Allah, pintar-pintarnya ya. Berkat puasa. Alhamdulillah. Jadi jangan kel. Oke, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, untuk barang-barangnya bisa dirapikan lagi ya, biar bisa buat belajar di kelas selanjutnya. Oh ini tadi mbak yang friend ya? Iya. Tadi gimana lancar lombanya? Alhamdulillah. Semoga mendapat hasil yang memuaskan ya. Kita doakan semoga lomba ormipanya bisa. KPD-nya sudah dikerjakan? Sudah. Saatnya kita berdiskusi untuk mengecek jawaban dari anak-anak. Oke, kita lakukan diskusi. Ada yang mau jadi volunteer maju nggak? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Tak hitung sampai 3 nih, nggak tunjuk. 1, 2, ini aja wis. Biar gampang, biar adil, biar agak-agak deg-degan juga ya. Ini kan ada apa namanya? Balok. Yang apa itu balok ya? Emang balok kan bentuknya balok. Nah nanti kita nyanyi apa ya enaknya ya? Wah kita sefrekuensi berarti. Kalau ada 5 tahu semua? Enggak. Masa kecil lagi ngopo? Michael itu bentar ya tahunya ya? Iya.
Tapi nek ibu nggak tahu soalnya ngapak gini loh. Nah, jadi ini ya, kita nyanyi bareng dari Mas Maka. Bareng dari Mas dari kanan apa kiri? Kanan kiri, kanan kiri, kanan apa kiri? Kanan kiri, kanan kiri. Kanan ya, kanan di sini ya. Nah, nanti putar ya. Perhatikan dulu nanti nek salah langsung auto maju loh. Ini ke sini. Oke, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Ya. Nah, terus nanti pas ketika lagunya sampai apa ya? Dor gitu ya. Dor terus yang dor itu yang maju ya. Sepakat? Temennya iki aja makak-makak nih koncone. Tapi enggak apa-apa kalau kalian ikhlas. Oke, kita mulai dari mana dulu ya? Oke, hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Ku ada di mana? Lupa-lupa warnanya. Hijau kuning kerabu. Jadi yang habis lomba yang kena ya. Ini ngomong. Oke. Mbak siapa? Mbak Wiwit ya? Iya. Bisa maju ya? Kita bahas yang percobaan dulu. Oke, kita bahas dulu yang percobaan. Iya, hasilnya aja. Yang punya uang logam itu permukaannya ampas, hasilnya lambat. Benar apa enggak? Lambat. Benar. Terus Yang uang logam terus jenis permukaannya kertas linknya itu cepat. benar. Kalau terus jenis permukaannya itu amplas, lambat. Tiga itu gaya geser menghentikan benda yang bergerak. Betul. Terima kasih ya Mbak. Iya, selamat menikmati. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Oke, nanti udah dapat semoga lombanya lolos terus nanti ibu kasih nilai plus. Oke, jadi kalau kalian aktif nanti juga akan menambah nilai keaktifan kalian. Jadi jangan malu-malu. Di sini kita belajar bersama. Nggak ada betul atau salah. Jadi kita sama-sama mengoreksi, gitu ya. Oke, jadi tadi gaya gesek intinya itu apa? Tadi ya? Yang saling bergesekan. Oke. Kalau misalnya dari percobaan tadi berarti gaya gesek dari antara misalnya dari ini Kalau dan di bagian atas atau bawahnya? Arahnya kemana? Kalau geraknya ke bawah, arahnya gaya geseknya atas. Kan gaya ini turun ke bawah, gayanya arah geraknya. Nah, arah gaya geseknya kemana? Atas. Kan berlawanan arah. Oke. Lanjut, terakhir video sedikit kok. Dari otot kadang-kadang gaya dulu ya. oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia bisa berjalan, berlari, atau melompat karena adanya gaya otot pada kaki. Sebuah delman juga bisa bergerak karena gaya otot dan juga. Gaya gesek akan menimbul ketika dua orang sedang saling bersentuhan. Gaya gesek ada manfaat, tapi ada juga yang merugikan. Ketika berjalan, akan ada gaya gesek antara kaki dan lantai. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah terpeleset. Gaya gesek yang merugikan misalnya ketika kalian mendorong meja. Gesekan antara alas kaki meja dan lantai bikin meja jadi susah buat didorong. Coba kalian bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda. Pasti jadi lebih mudah kan untuk didorong. Ya, adanya roda pada kaki meja akan mengganggu gaya gesek dengan lantai. Gaya pedas dihasilkan oleh benda elastis seperti karet. Penapel memanfaatkan gaya pedas dari karet untuk melempar benda. Saat karet ditarik menjadi lebih panjang dan kemudian ditahan, karet akan kembali ke ukuran semula dan menghasilkan gaya pedas. Gaya pedas inilah yang akan mendorong benda. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet dapat menarik dan membuat benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Gaya magnet dimanfaatkan pada pintu kulkas supaya tertutup rapat atau magnet pada kompas sebagai pelindung panas. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari pusat bumi. Semua benda yang jatuh arahnya ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Coba kalian perhatikan, manusia, hewan, dan semua benda akan berpijak pada bumi karena adanya gaya gravitasi. Kalau nggak ada gaya gravitasi, semuanya akan melayang-layang dan bisa jadi saling bertabrakan. Oke, nah jadi di situ ada manfaat terkait dengan beberapa gaya ya yang sudah kita bahas tadi terkait dengan macam-macam juga. Nah, kenapa ibu menampilkan video ini itu untuk karena tadi kan kita terlalu membahas terkait dengan gaya gesek ya, karena kita tidak cukup pertemuan hari ini. Nanti juga ibu sertakan beberapa materi dan juga terkait dengan video pembelajaran yang nantinya bisa kalian akses di rumah masing-masing seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan tugas hari ini itu nanti anak-anak bisa mengerjakan kuis yang akan ibu bagikan lewat kuisis. Nanti kita share di grup orang tua saja ya, biar orang tua kalian bisa memantau pembelajaran kalian di rumah. Kemudian ibu juga punya satu tugas lagi, tugas gampang sedunia kok, maksudnya nggak susah-susah. Jadi cuma nanti anak-anak bisa membaca materi berikutnya, yaitu terkait dengan apa? Belum tahu usaha gitu ya.
Jadi nanti bisa dibaca, kalau misalnya perlu dirangkum biar nantinya anak-anak begitu masuk di pertemuan berikutnya sudah mengetahui. Oke, kemudian nanti untuk yang terkait dengan kuis itu nanti bisa dikerjakan selama dalam 1 minggu ya. Jadi nanti deadline-nya di sampai pertemuan ke depannya. Oke, karena ini waktunya kan sudah selesai ya, sudah hampir fail. Kemudian karena pembelajaran kita juga sudah selesai, maka kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini itu tentang apa aja. Gaya itu merupakan nah, betul. Terus macam-macam gaya apa saja? Magnet, listrik, betul. Kemudian manfaat dari gaya. Betul sekali, mempermudah pekerjaan. Terus tadi kita bahas terkait dengan gaya gesek. Kalau misalnya pengaruh dari alasnya itu gimana? Kalau yang licin lebih cepat, kalau yang kasar? Oke, jadi seperti itu ya. Nah, karena pembelajaran sudah selesai, nanti bisa dikerjakan. Jangan lupa kita tutup dulu karena sudah mau bel. Anak-anak bisa istirahat. Nah, sekarang kita doa terlebih dahulu karena diawali dengan doa, maka diakhiri dengan doa. Mas Maklum minta tolong ya. Mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Amin, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.